Oh, wait. Lu lihat foto ini, men? Lihat, perhatiin yang kakek-kakeknya. Iya. Gue akan terus, sebentar. Man. Oke, itu satu suspek. Dia menyakitiku. Oh, dia menyakitiku. Siapa? Indonesia saat hidup. Ih, men, lu ya? Kami tidak mengganggu. Atap. Ngapain ini, men? Coba. Wes. Tahu bisa, men. Kayak gini. Keren banget. Kayak gitu. Wih. Mantap. Kayak kelihatan dong ini. Oke. Udah mulai? Oke. Ngapain sih lu? Ini definisi untuk mempersulit hidup, men. Enggak lah. Ini kan dibuat untuk dipakai, men. Oke. Ya, udah mulai. Ken, take. Udah. Ya udah. Ya udah. Iya. Nggak ada yang lebih aneh udah dari dia. Terserah dah. Kalau lu nyaman kayak gitu? Nyaman. Ya oke. Kan nanti kelihatan ini ya, 3. Boba. Oh iya. Coba. Oke, hey Greeners, kembali lagi kita di Green Investigation Room. Iya. Yang mana nggak akan bosan-bosannya, kami nggak akan bosan-bosannya menyajikan sesuatu yang nggak akan bosan-bosannya seperti hal yang nggak akan bosan-bosannya kita lakukan saat ini, men. Benar. Ya. Tapi ada aja ternyata yang ini. Dedeh gua. Lu kebiasaan kalau bawa makanan lu satu, bawa minuman lu satu, ya kan? Jadi ini buat gua aja udah. Itu udah gua mantrain, men. Apa lu? Gua kira Coca-Cola. Ada Coca-Cola. Ya udah lah, ambil lagi aja dah buat gua. Ya udah. Ya. Oke, Greeners. Jadi sebelumnya gue mau berterima kasih dulu karena kita sudah meraih asik. Begel juga. Gue bilang yang penting lu nyaman. Kalau lu udah nggak nyaman lepas. Kita udah punya 489.000 subscribers per detik ini nih. Iya. 489.000, men, gila. Kalau diinget bulan Oktober tahun lalu, gue sempat bilang ke Dika, men, semoga aja abis Lebaran kita 100.000 subscriber ya, men. Iya. Iya kan? Iya. Set. Itu waktu kita ini, men, pakai tank gitu dulu. Yoi. Pakai tank. Yoi. Yang waktu itu kita ke Bandung, terus kita masuk ke Brimob, Yoi. dan itu kita nggak bisa masuk karena di portal. Iya. Nah, kalau kita lewat situ, kita harus muter balik dan ini dibukanya jam 4 sore. Sedangkan Iya. kita di situ jam 12. Betul. Akhirnya nggak. Jadi daripada muter dan tambah lama lagi, pokoknya kalau kita nggak lewat situ, kita harus muter sekitar 55 menitan lagi, men. Iya. Akhirnya lo keluar, lo nyuruh keluar dulu, Iya. lihat kanan kiri, akhirnya lo keluar, lo potong gitu ya, portalnya ya. Iya. Akhirnya keluar, cius, jalan. Iya, gue mau minta maaf sama warga Bandung, apalagi marinir yang mungkin kompleknya di Potong. tengah hari kepotong. Maaf ya Pak ya, itu karena kami Pak. Tapi nanti kalau kita lewat sana lagi gue gantiin gemboknya Pak, tenang aja. Tapi orang yang di belakang kita malah seneng, men. Banyak yang ngikutin. Ngikutin banyak. Banyak yang ngikutin. Iya. Iya. Itu kalau di apa namanya di sound kalau di podcast gitu pas kepotong yang di belakangnya pada yeay
gitu semua. Portalnya. Akhirnya keluar, jalan. Kayak gitu tuh, kayak gitu. Nah, jadi ini nih teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang rumah opung gue tulis. Iya. Karena pada saat kita masuk, kita langsung disuguhi sama beberapa ornamen suku tertentu. Ada patungnya juga dan ada baju adatnya juga yang di dalam foto itu. Iya benar. Jadi ya gue kasih nama rumah opung. Gue pikir orang opung itu orang Jawa, men. Soalnya kan, gue dulu, gue punya teman sekolah, men. Dipanggilnya opung, men. Dia orang Jawa. Orang Jawa? Panggilnya opung. Oh, ompong kali maksudnya? Opung. Ternyata pas gue ke rumahnya, dia Jawa? balpas. Marganya balpas. Balpas? Apa tuh balpas? Aram-araban. Oh. Jawa sana. Tapi dipanggil opung? Opung, gue panggilnya opung. Iya, jadi enggak, kalau opung itu tuh panggilan untuk kakek. Oh gitu. Kakek itu panggilnya opung. Nah, jadi kita dapat lokasi ini nih, infonya teman-teman. Lokasi rumah ini nih mau dihancurin, men. Segera Dihancurkan. Iya. Tapi nggak bisa. Katanya. Udah 3 orang mau ngancurin nggak bisa, men. 3 developer. Nggak bisa itu karena orang itu sakit. Iya. Sakit terus. Iya. Itu. Nah, tapi ya itu. Barang-barang masih ada. Betul. Barang-barang masih ada, terus ornamen-ornamen juga masih banyak dalam rumahnya. Bangku. Terus bangku, ya apa namanya? Ini men foto-foto keluarga. Foto-foto keluarga. Dan yang keren di situ ya salah satunya ada surat-surat yang tertuliskan jauh sebelum lahir, men. Jadi bahasanya, gue tahu itu stempelnya stempel airmail. Airmail itu adalah kantor posnya Amerika. Terus tulisannya itu masih rapih banget, men. Zaman lu masih ada nggak halus kasar kayak gitu? Nulis-nulis kayak gitu? Nggak ada. Lu nggak ada menulis indah? Apa? Di sekolah lu? Nggak ada. Menulis indah lo, halus kasar gitu. Yang Steno. bukan, ada di pelajaran SD. Lu ada nggak, Ken? Menulis indah, halus kasar. Yang khas sambung. Elok. Itu banyak. Iya. Ya gua pernah. Iya kan? Ya TK gua kayak gitu. Nah, itu apa namanya kalau di lu? Ya menulis rapi apa gitu gua. Menulis rapi. Gue nggak pernah nemu, gue, men. Itu halus kasar, men. Gue nggak pernah nemu. Ada. Jadi kalau misalnya di buku anak-anak itu dia ada dua garis besar dan 1 garis kecil, men. Jadi kalau kayak huruf H itu kepalanya tuh harus di atas, terus badannya tuh baru yang dikecil, gitu loh. Jadi lu harus rapih. Nah, di surat yang gue dapat di sini nih, ya itu apa namanya tertata tulisan itu rapi banget. Nah ini nih di sini yang gue bilang nih, men, pas kita langsung mulai, ini dalam ruangan ini nih foto keluarga tuh masih lengkap. Dan kalau dilihat dari topi, baju, hampir mirip sama bonekanya. Cuman ini kayaknya boneka ini emang biasa kita ketemuin juga di kalau lu ke Medan, kalau lu ke daerah-daerah Sumatera Utara, boneka-boneka itu banyak kayak gitu, men. Jadi merchandise ya? Betul. Nah, jadi ini kita mulai. Ruangan depannya itu tuh udah hutan ya. Iya, depannya itu udah banyak rumput. Bener, dan ini kita masuk langsung ke dalam. Ya di sini kita ada beberapa interaksi dari Ovilus. Nah ini lu si Opung jadi enak, men. Biar dianget. Biar dianget. Itu, nah ini ornamen-ornamen banyak banget di dalam rumah ini. Ini jadi ceritanya ini juga baru tayang nih, teman-teman. Jadi ini kita sekalian nontonnya ini bareng nih sebenarnya nih. Jadi kalau kalian nonton podcast ini kita ambilnya kemarin pas baru tayang. Tayang jam berapa? Jam 6. Sekarang 6:10. Nah, itu baru 10 menit nih berarti nih. Silakan pergi gitu ya. Silakan pergi. Nah, jadi dari awal pun Ovilus itu ngasih beberapa suara yang mungkin justru relate-nya tuh ada hubungannya tuh di awal-awal gini, men. Iya bener. Karena Ovilus itu gacor, men. Nah itu, jadi ada yang bilang kan, kenapa sih masih pakai Ovilus, random banget. Tapi tau nggak, berapa kali kita investigasi, kata-kata di Ovilus itu bisa relate, bisa pas banget sama kejadian sebenarnya, men. Iya. Gitu.
kayak berapa kali lu inget nggak yang waktu rumah yang ini hantu kedinginan apa namanya? Oh iya. Iya. Yang di Cibubur. Iya, iya. Itu Ovilus yang bilang pertama kali men, tenggelam. Dan setelah kita pulang berapa hari kemudian baru narasumber di sekitar tempat itu bilang memang benar. Ada satu orang di sana, anaknya ibu itu, dia guru berenang, tapi dia meninggal tenggelam. Gitu. Jadi apa nggak gacor Ovilus? Iya, benar. Gitu. Jadi itu kenapa kita masih tetap pakai Ovilus karena ya kita percaya akan coincidence ya kebetulan. Ternyata ya kadang-kadang Bener juga. sama. Dan ya itu Ovilus, SLS, sama Spirit Box, sama Ghost Detector itu saling melengkapi gitu. Bener, Lu ngapain jadi ninja lu? Gatel. Salah juga kayak gitu. Ya udah lanjut men, terus. Ya gitu, ini lu bilang nih ada hantu opung, lu bilang. Iya, ini karena pas gua ngidupin SLS, di sini ada yang duduk men nih kayak gini. Gua bilang Iya. hantu opung. Terus dia di sini pas pas udah beberapa kata tuh ngomong, pas kita masuk dia bilang silakan pergi. Oh, nggak mau dia. Mau dia. Jadi nih teman-teman yang seiring waktu penelusuran, ini pokoknya lokasinya nih lokasi sini nih men, yang ada kaca, nggak jauh dari kaca itu pas kan jadi gue duluan, Dika ngikutin dari belakang nih, kamera gue ngadep depan, Dika ngadep ke gue, dan itu dari belakang tuh kedengeran suara gede banget kayak napas, kayak gimana sih, kayak gitu ya, tapi panjang, Tiba-tiba ngejauh, kayak orang jalan, kayak jauh gitu. Iya. Men, Ada yang siul-siul ya? iya. Lu denger kan ada yang siul kan? Ada yang siul-siul. Bentar. Coba kita denger. Matiin lampu lu, men. Hah? Kita kesini belum kesini, men. Belum. Oke. Mais! Dengar nggak sih lu? Kayak motor ini men, Motor brong yang gitu. Iya. Yang waktu gua ngobrol sama ini Teresa, Iya. yang lu lewat mulu. Benar. Itu tuh. Nah, jadi itu kalau misalnya diikutin dia jalannya ya teman-teman. Kayak ke belakang ini men, ke belakang ke samping, ke pintu samping. Iya, benar. Pintu yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong. Nah, itu dia ke situ tuh suaranya. Cuman gue juga antara yakin gue doang yang denger karena itu di kuping gue. Tapi dia juga dengar ternyata kan. Pas diikutin ke belakang ya nggak ada apa-apa. Gue kaget itu men, karena Gue langsung merinding di situ. emang benar-benar di kuping. Iya. Biasanya kan kalau suara itu kan kayak wah suaranya di sana nah. Iya. Duduk-duduk kayak gitu gitu. Iya. Tapi ini mah di kuping. Iya bener. Makanya pas gue masuk juga gue bilang kan merinding gue di situ. Sama bener gue juga. Dan ini apa namanya? Di situ ada kalender Tahun 2020 ya. Jadi sesuai sama cerita dari sekitar bilang kalau tempat itu ditinggalkan tahun 2020. Gitu. Bener sih. Itu. Jadi pas kita masuk ke sebelum kita masuk ke ruangan yang kamar, tuh kan ada suara tuh yang gua sama Dika dengar suaranya agak gede. Kita masuk ke dalam situ, ada gantungan baju segala ya. Terus ya nggak ada yang aneh sih di kamar yang itu. Terus kita pindah ke kamar yang sebelahnya. Yang di kamar sebelahnya ini nih, yang gue bilang ada surat-surat dari tahun 80-an, men. Terus ada foto-foto yang mungkin dari tahun 70-an berarti. Karena foto-fotonya masih hitam putih. Gitu. Iya. Nah, jadi prosesinya gue lagi nge-review foto-foto itu sama surat-suratnya. Karena gue bilang, wih, surat tahun 81, men. Bulan Juli tahun 81. Epic banget itu. Itu udah masuk ke barang langka itu kalau misalnya kalau kolektor amplop ya. Atau kolektor perangko. Itu Tapi perangkonya duit, ada. men. Ada perangkonya. Terus kenapa nggak ini aja? Tempel di sini gitu. Iya.
Itu. Jadi pas kita masuk ke sana, gua review alat barang-barang itu, Dika lagi ngeliat ada toga. Ada toga, Ya kan? ada toga, terus ada banyak salib juga berceceran, men, buku-buku. Nah di situ tuh. Nah itu pas Sambil ini gua sambil SLS. SLS. Tapi kelihatan lu SLS lu nggak fokus. Mungkin karena lu beresin toga atau apaan, jadi lu kayak SLS-nya goyang-goyang. Nah, di momen itu kayak ada yang ngetok dulu, men, kalau gue perhatiin di video. Kayak ada yang ngetok dulu, kayak Gitu ya? di pintu itu. Coba deh, ntar kalian perhatiin sekali lagi, teman-teman. Kayak ada yang ngetok dulu di pintu itu atau ada ketukan, baru itu kenceng banget, men. Pintu yang nempel di ruangan itu, blok. Salam dari Yosafat. Wow. Ini surat tahun 81. Lihat, teman-teman. Indonesia saat hidup. Ih, men, lu ya? Tikus Gue kali, ngebelakangin itu. Opilus gue langsung mati, men. Oke, Anda udah. tidak bisa mengerti. Anda tidak bisa mengerti. Nih gue rekam lagi nih, Opilus. Karena dari tadi dia bilang itu dia menyakiti. Terus dia minta untuk kita mendengarkan, tapi kita nggak dengerin. Oh iya. Kencang banget di situ. Benar. Nah, itu sebenarnya, men, jadi momen kunci itu. Iya. Kalau misalnya lu bisa dapetin Tertangkap di kamera, itu prosesi jatuhnya kayak gimana, itu akan sempurna. Masalahnya gue lagi ngadep ke barang-barang dan lu lagi fokus enggak, lu nggak fokus SLS. Kalau lu fokus sama SLS, lu bisa dapet proses itu jatuh. Pas banget, berapa detik sebelum itu jatuh, lu udah bener nih kamera lu di pintu nih, lewat pintu. Terus lu langsung goyang-goyang ke kiri, gubrak langsung mati. Gitu. Nah ini kebas, kesemutan, sama nyeri. Bahan kayak neurobion ini. Nggak boleh. Sekarang mereka harus bayar soalnya. Nggak bisa. Ada yang gratis. Nggak ada. Ngapain gua tutupin kayak gini ya? Kan tulisannya gede. Aduh. Udah nggak apa-apa, ini BUMN. Karena ada beberapa orang BUMN yang kita bantu juga. Biar mereka membantu kita. Sedap. Iya. Masih juga, men. Gue Stranger iklannya banyak amat sih. Ya lah, ini harusnya kita jangan di skip, men. Oh, jangan. Kita Ya udah. ngomongin orang, jangan skip iklan-iklan kita, tapi kita skip iklan orang gitu. Pencitraan ini, kebetulan. Oke, jadi ya udah kita masuk situ, itu sayang banget. Kalau posisi gue emang gue ngebelakangin pintu. Lu sih sayang, kenapa lu nggak fokus ke kamera, men? Gua interest. Gua tertarik sama kayak barang-barang yang di situ tuh. Tertariknya karena ini barang-barang kayak toganya itu toga lama, kayak gitu. Terus ada salib-salib gitu. Tertarik gua, dan gue pikir wah ada duit lama kali nih, gitu kan, jadi bagus kan. Iya, kagak ada. Kagak ada. Duit mah dibawa, orangnya kali ya, duit mah dibawa. Nggak ada nyelip-nyelip di kantong-kantong Nggak ada, itu, nggak ada. bahasa ceban-ceban. Nggak ada. Gue udah periksain nggak ada. Nah itu, jadi pas di situ kita ya udah langsung kaget kan suara pintu. Karena mundur dikit gue pasti ketimpa. Pastilah orang Mundur aja gue, lama aja gue di situ. Nggak jauh dari pintu itu. Apalagi Iya. pintunya ada pakunya pas bocah. Ada pakunya. Udah gitu, ya untungnya amplop surat itu dan foto-foto itu ada di meja jauh, men. Iya. Kan di pas pintu masuk ada meja juga tuh, yang ada banyak ornamen-ornamen yang di samping pintu itu. Iya. Kalau gua lama dikit di situ, Ketiban. pasti itu. Nggak ada. Ini kenceng kan? Silahkan pergi. Oh, emang disuruh pergi dari sama dia. Bentar, men. Spirit box. Di sini. Spirit box. Oke. Coba, Ini men. matiin dulu ya. Iya. Ini aja langsung mati loh. Gue minta night vision. Oke. Gue ngebelakangin itu. Kalau gue tadi mundur di sana, gue rasa gue kena.
Gue kira mah lu jahil. Gue soalnya lagi ngeliat ngecek itu tuh. Ngecek apa tuh? Di bawah sini nih banyak toga. Nah, jadi ya, wah, gue bilang kampret deh. Cuman ya udah, gue pikir kan ya udahlah kita langsung coba spirit box. Mana tahu kita dapat jawaban dari situ. Ternyata setelah kita tunggu lumayan lama, nggak ada respon sama sekali dari mereka, men. Padahal itu udah kegelapin banget men ya, gelap banget. Iya. Oh ya, gue inget pas jatuh kan di awal-awal tuh Ovilus nih bilang, men, kamu mendengarkan. Oh iya. Kadang-kadang Iya, dengarkan aku gitu kan. Jadi dia kayak minta. Wangteng kita. Kita iya. Iya. Wangteng apa? Nggak mau dengerin. Nah iya. Oh. Makanya begitu itu pintu jatuh, gue berak. Kata pertama dari Ovilus adalah kalian tidak mendengarkan. Iya bener. Anjir. Apa kira-kira yang kita skip dari dengarkan itu? Yang pertama itu kan kita ada juga men. Dengarkan apa gitu, ada juga yang di awal. Ya, kita nggak peduli lah. Apalagi kata kalian kan Ovilus kan random banget. Iya bener, nggak peduli ngapain. Nah itu, jadi pas jatuh berak, kata Ovilus pertama adalah kalian tidak mendengarkan. Itu, jadi ya udahlah, gue bilang Ovilus nggak dapat apa-apa, kita keluar itu, gue mulai kesel tuh di situ tuh. Iya, gue kelihatan sih dari muka lu, makanya gue makan aja, lu nggak tahu gelap-gelapan gue makan. Nah, gue lagi kesel liat lu makan, tambah gondok lagi gue, men. Gue bilang, ya udah lu habisin dulu makan lu dah. Enggak, itu mah inian, yang pas di pintu jatuh men, gue lagi gini-gini. Lah kata gue ada sosis satu nih, oh kembalian gue beli rokok harganya 39.000, duitnya 40.000. Oke, yang rokok, yang sosis oke. Yang sosis Gelap kan, nggak kelihatan, makan. Saya minta untuk berbicara dan beritahu maksud kalian. Nyala. Oke. Siapa? Itu siapa? Gila. Pas spirit box kedua, Gua aus di kantong gua ada Marimas. Gua minum Marimas, bukan diminum, Marimas bubuk. just juice. Gua rasa jeruk asem banget lagi. Ah. Gua ituin, jadi ngilangin haus aja. Ya itu dia, jadi gue lagi pusing anjir, gue bilang ini setannya kagak mau ngomong, mainan lampu mulu, udah gitu Dika ribut banget. Ini kayaknya ini men, opung nih, nenek-nenek sama kakek-kakek, nenek-nenek kakek-kakek, ulang-ulang aja nenek-nenek kakek-kakek. Gue bilang ya udah, gue bilang. Terus kan dia berisik nih, dia ngomong udah berisik, ditambah lagi nih sambil minum. Apa sih gue bilang ya udah, lu habisin dulu dah, gue bilang, lu habisin dulu makanan lu. Merah men. Terkait. Ya udah, lu habisin aja makanan lu dulu. Ups. Enggak. Haus gua. Iya, nggak apa-apa. Bukan minuman itu men, itu tuh serbuk gula. Iya, Karena gua haus. Kata gua pas gua gini, lah di tas gua ada Marimas sebiji, saset. Ya gua hajar lah daripada haus. Ya gue ngerti konsepnya, jadi lu harusnya masukin dulu, kan udah masuk perut nih. Pas pulang baru lu minum air es, baru lu aduk. Jadi udah just juice. Tapi untungnya ada sosis satu tuh. Ah ini nih men. Oh iya nih dia nih. Ya. Ini. Nah ya, ini. Nah, lu sempet ngelihat ke pintu Sini ya? men. Sini ya? Agak pintu ini. Oh ini. Nih. Nah, lu sibuk nih di sini nih. Di situ ya. Ya ngapain gua kesini ya? Mau nyalain itu ya? Nih. Nah, gue lagi ngeliatinnya nih. Surat dari tahun sekian. Itu ada tuh ya, kelihatan Nah, ya. tuh, itu masih berdiri tuh. Nih, gue masih nge-review. Dan tiba-tiba gue review, gue angkat dari tahun 81, gue bilang, bak! Video lu mati, ini udah jatuh kayak gini. SLS mati, Ben. SLS mati. Mati. Tuh, udah balik lagi ke menu utama. Iya. Nah di sini nih,
Kalau kita sampai mundur dikit aja men, nimpa ini men, dan ini berat ternyata. Berat men, itu kan kayu jati tuh, kayaknya sih. Kayu jati kayu. Kalau kalian lihat dari awal lagi tadi, ini nih masih nempel di sini, dan itu jatuhnya kayak gitu. Karena di sini juga banyak bekas beling-beling gitu men, Iya, pecahan-pecahan iya. akrilik nih. Iya, Sini nih banyak nih pecahan akrilik. tuh. Indonesia 1 Juli 81 men. Gila sih. Ini yang punya keluarga juga kalau gue nih ada yang kayak gini yang gue simpan itu udah barang langka men. Tuh. Mak gue telepon lagi men. Ah, Mak gue. oh ya udah. Biarin aja ya, biarin aja. Lu nggak angkat dulu bilang aja. Dosa gue ntar. Hah? Ntar ya, 1 menit Iya. ya? Ya mak. Ini kalau gua ngomong tabrakan. Apa? Kan mic-nya ada di dia. Apaan? Diam aja ya. Nih. Oh, gua masih Winners syuting. Se-Indonesia. Ayo syuting. 490 sekian subscribers. Kita dengarkan sama-sama percakapan anak dan emaknya. Kirain mak gua. Kalau ternyata begitu selesai ada nerima paket atau jual apaan. Ini saksinya 489 men. Oh iya makanya. Enak banget sih. Erik minum gua kagak. Dia lupa matiin itu. Sabar ya Grinus ya. Hilang suaranya. Boleh kan? Udah. Udah? Udah. Oh ya udah kan, ntar aja kan. Apaan? Ntar aja aman. Udah? Ya, ayo. Kan ini kan masih hidup. Jadi orang se-Indonesia dengar percakapan lo tadi. Semoga aja tuh beneran malu ya. Bukan mak gua ternyata. Oh bukan? Bukan. Gua nyesel ngangkat. Oh bukan? Nama mak gua kan Magana. Heeh. Gua ngeliat M-nya doang. Heeh. Yang Bukan ternyata. kalau minjem duit. Ya. Masuk lagi. Oh iya. Gua bilang Ada 400 orang nih nonton. akhirnya gua bilang gua lagi syuting. Gituin aja. Ayah. Terus Win, sorry ya. Iya, nah udah. Jadi Oh, ini mah kita udah ceritain tadi. iya iya. Ya akhirnya kita 2 kali spirit box dan kita nggak dapat kenapa, siapa, dan ya nggak ada informasi lebih lanjut yang kita dapat tentang tempat ini men. Ini benar-benar. Tapi mungkin kalau misalnya dia ngomong main di spirit box, jangan-jangan pakai bahasa Batak susah. Itu juga. dia. Itu. Nah dia mau nih main rempot mau. Mau. Makanya gue bilang Pulang terus main ini rempot kan ini. gue tanya pertama kan cewek cowok. Heeh. Dia hidup cewek, terus Terus hidup hidup cowok. cowok. Nah, terus bergantian tuh cowok-cowok gitu. Iya, iya. Hijau kuning. Berarti kan nenek sama kakek-kakek. Iya. Nah di sini aja kita ini kan jauh, tapi dia menggila itu di situ. Iya bener. Tuh, nama Cewek. cowok kan. Iya. Cowok. Ya inilah pokoknya selain dari rempot teman-teman, mereka nggak mau komunikasi lebih lanjut lagi. Itu makanya gue lagi nyoba mikir-mikir lagi apa yang gue lewat. Sampai sekarang juga gue masih nggak dapet apa yang gue lewat dari investigasi kita malam hari itu. Ditambah lagi dia minum just juice tuh kan, stop. Mari mas, bukan just juice. Ya Beda. beda. Kalau just juice, asemnya jeruk kayak bikinan terlalu pakai apa nih? Yang jelek Iya, itu pakai kagak bukan kayak buah banget. Kalau mari mas kayak Nah buah. kalau gue lagi mikir terus lu malah kayak gitu men. Yang ada di pikiran gue adalah gimana caranya masukin Dika ini ke jeruk purut men. Gue lagi mikir dia sasrot. Aduh gue bilang Gue seret. otak gue ini men ke distract gitu loh. Jadi sampai hari ini pun gue nggak bisa gue Seret karena gua. ini ada apaan di sini. Gue kan ngumpet-ngumpet tuh makan sosis. Oh. Gelap-gelap wah.
Atau gue kebetulan nih Erik gelap banget. Gue lupa kalau ini pakai night vision tuh. Tuh, gue lagi makan. Nah iya itu gue nggak sadar itu. Lu Gue kan nggak nggak sadar. kelihatan. Akhirnya seret gue. Ya gue bawa nemu jus. Gue nggak sadar itu. Nah, gitu. Ya itulah ya. Jadi ya ini sebenarnya begitu selesai penelusuran kan gue bilang tuh di video juga, men coba setelah penelusuran lu foto sendiri, ya kan lu foto, abis itu Dika foto depan belakang ke belakang lagi dia ke setiap kamar, tapi nggak dapet ya. Gue cek sih kayak bulat-bulatan off gitu, terus nggak berbentuk kayak asap-asap gitu doang. Kalau gue sih kalau dapat foto kayak gitu gue nggak tayangin men, karena gue ngerinya orang cuma mengira-ngira aja. Dan ada orang yang so tahu, wah itu tuh sebenarnya kuntilanak gitu, gue nggak mau. Jadi gue pengen benar-benar bentuk yang berwujud. Iya. Kayak gitu. Ini juga hampir jadi salah satu video yang nggak gua tayangin juga tadinya. Harusnya. Tapi ya karena ada interaksi pintu itu yang hampir nimpa, ya udahlah gua bilang Itu sama aja kayak interaksi men ya. Iya, Cuma iya. mungkin maunya dari dari alat dari komunikasinya gitu loh. tapi ini mau sih ada interaksi dari Rempot ini. Iya, nah di sini kan dibilang marah nih men. Marah ya. Kemungkinan marah yang ada di kata-kata di sini itu yang buat kenapa dia jatuhin Bangku hewan. kursi pintu. Tuh, ini kan Iya. interaksi ini. Nah, terus kenapa gitu loh? Dia apakah dia cuma sekedar menyuruh kita pergi? Iya. Apa mungkin benar kata-kata narsum yang bilang tempat itu nggak bisa dihancurin? Iya, karena ini tempat dia gitu. Jangan dihancurin, ini kenangan gua. Iya, Kayak gitu, kenangan aku padamu. benar. Nah, itu kita nggak tahu. Cuman ya apa ini yang gini loh teman-teman. Banyak kan orang itu ke satu tempat untuk membuktikan mitos di suatu tempat itu benar apa enggak. Misalnya di sini ada mitos ini. Iya. Terus datang ke sana untuk ngebuktiin benar apa enggak. Kalau kita itu kebanyakan malah kebalikannya. Kita investigasi dulu, begitu udah selesai baru kita cocokin sama mitos setempatnya. Baru kita dengar itu belakangan. Kayak gini nih, dia bilang rumah nggak bisa dihancurin, kan kita tahunya setelah kita keluar. Bener. Gitu. Jadi kita juga nggak tahu kenapa nggak bisa dihancurin, nggak match di situ. Masih tetap jadi misteri sih tempat ini. Mungkin kalau misalnya suatu waktu kita balik lagi, ya kita bisa lebih fokus ke beberapa ini ya pertanyaan. Kan emang mau dihancurin men, nggak mungkin balik lagi ke situ. Ya siapa tahu aja portal Ada ya? mempunyai jalan keluar yang berbeza. Sudah. Ya kan? Jadi portal kita juga teman-teman masih di jalan. Kayaknya udah sampai Singapura sih. Udah seminggu yang lalu di Singapura. Iya. Asik, Singapura. Singapura. Kue tiaw goreng Singapura. Hai. Udah pernah belum Noy? Kue tiaw goreng Singapura. Dia. Emang udah? Gue udah. Bukan gue yang buatin. Enak aja lu masih mau makan tenaga gue bayar lu. Kemarin dia buat apa namanya? Lada hitam, ayam lada hitam. Mantep, gengs. Nah itu suki-sukian juga. Black pepper chicken. Chicken black pepper apa sih, men? Iya, black pepper, chicken black pepper. Chicken black pepper. Pepper. Nah, kalau kue tiaw goreng Singapura kan, lu mah bocah kebon sih, men. Mainnya kue tiaw abang-abang ini, abang-abang cabai hidung. Kalau masak kan cabainya ke hidung. Kue tiaw goreng Singapura tuh isinya chasio, udang, ayam chasio tau nggak lu? Ya, kasih gue tahu. Warna apa? Warna Merah. merah gitu kan? Iya. Tahu gua. Chasio isinya kue tiaw goreng Singapura itu udang, ayam chasio, ada cuminya dikit, sama kue tiawnya yang lebar-lebar, sama Minyak babi. pakai toge. Oh enggak. Enggak ya, dia itu pakai minyak ikan. Minyak ikan. Enak kan kue tiaw goreng, sama kue tiaw siram sapi. Nangis dah lo kalau ngerasain itu. Ada sapinya. Ada, masih hidup kan? Masih Gitu kan? Nah udah gitu, jadi lapar gue men. Iya, tapi enak. Wah, dia kemarin buatin ini kan, men, gue mau buat ini nih. Apa, ayam lada hitam.
pasti seneng dah lu, pasti enak. Dia bilang kayak gitu kan. Ya oke lah gue bilang, tadinya gue gak mau makan geng, cuman pas dia nyampe langsung dia kasih ini, udah ada nasinya, ayamnya banyak lagi dia udah buatin kan. Awalnya sih gue bilang, kasihan gue ya kalau misalnya nggak gue makan, ya biarin dah, kalau kagak enak gue bilang enak lah biar dia seneng. Pas gue makan, enak asli. Iya, Itu lu yang kemarin dia juga bikin apa yang kayak suki-suki gitu. tom yum. Tom yum. Ya, itu enak tuh. Iyalah. Makanya lu patungan deh, Noy. Patungan kayak ini patungan, ntar kita masak di sini. Nah itu, Gitu. enak kan. Iya. Ya udahlah, ntar Nggak mau. Buset deh, 2 potong habis ikan ayamnya. 3. 2 potong. 3 potong nih. 3. Iya. 2 yang paha, 1 yang dada Iya. potongan. Kata gue si Erik doyan banget sama ikan ayam. Ayam, Ikan ayam. kagak ada ikan. Main getok-getokan ayo. Emak gua nih, kalau bilang, "Nih, apa? Lu ikan ayam." Ikan ayam. Ikan ayam. Nenek gua juga ikan ayam bilangnya. Emak gue juga gitu. Ikan ayam kan? Iya. Itu ikan Betawi, ayam. men. Betawi ya? Ikan ayam. Iya, gitu. ikan ayam Betawi. Yang kata Terus kalau misalnya lu makan ikan, ya ikan doang. ikan. Kalau itu nenek gua bilang Fish. memang Pakai fish lagi. ikan ayam. Giliran ikan fish dia. Kan udah demen ikan. Iya. Gua kan nggak suka ikan. Kok kenapa gua nggak suka ikan? Jadi waktu itu gua diupain sama orang tuh 500.000 men, suruh makan ikan. Nah pas gue lihat ikan tuh ikan zaman dulu namanya ikan tawes men, tahu nggak ikan tawes? Agak tahu. Itu mulutnya begini-begini nih. Iya. Kalau dimpanin, Ya rata-rata ikan juga gitu kan. kagak, cuma itu doang sama ikan emas. Kalau dimpanin kayak gitu men. Nah pas gue lihat mulutnya begitu tuh, buset. Lagi digoreng, monyong. Iya. Lu tega nggak? Lu nggak tahu kan kalau ikan itu dia punya anak istri, terus bapaknya lu makan. Itu karena lu nonton Nemo. Lu karena nonton Nemo itu. Itu men. Iya kan? Satu ikan anaknya kan Banyak. ratusan tuh, ya kan? Lu nonton Nemo. Terus cuman yang satu doang yang selamat, yang ekornya siripnya sebelah gede sebelah kecil. Itu men. Itu. Jadi Masa kecil kalau emang nonton Nemo gitu. Buat para pecinta binatang nih, buat orang-orang yang pada doyan ikan, janganlah, dia punya keluarga juga yang ditunggu sama keluarganya juga. Oke. Kalau ayam telurnya banyak. Kalau Ya banyakan juga telur ikan dong, men. emang iya men. Lah iyalah, ayam bertelur berapa biji? Ikan itu ya pasti ratusan kalau bertelur. Nggak mungkin ikan netes satu. Ini korban Nemo gue bilang. Dia tahu anaknya si ikan itu tuh Nemo sebiji doang. Nah, yaudah. Terus melanglang buana. Pokoknya ikan itu makanan yang gak enak men. Kecuali Enak, ikan men. asin ya. Sama ikan. Beda ikan asin lah. Mana ada? Ikan asin mah beda ya, Bukan enak nggak enaknya, Menoy. Keluarga ikannya. Lu kira keluarga ikan asin nggak berkeluarga juga? juga sih. Tapi ikan asin enak. Ikan ini men, ikan tembang sama ikan perek. Iya. Ikan peda tuh emak enak tuh. Iya. Ikan emak gua goreng ikan peda di Prosin 45 men. Yang gua kirim videonya ke lu tuh. Itu gua madang 3 kali nambah men. Anjir. Ini gue sadar nih Greener saat ini bilang, ini ngapain sih? 15 menit terakhir ngomongin makanan. Oh iya, lupa. Iya, mukbang. Ini konten mukbang gimana kita buat, men? Ya kan Food Ranger. Food Ranger Indonesia kita buat nih. Bisa jadi. Ya. Nah, terus gitu men ya. Ya, jadi ya oke lah kita selesai penelusuran kita teman-teman, dan ya beginilah akhirnya kita nggak dapat apa-apa di investigasi kali ini. Tapi ada beberapa interaksi yang ya lumayan lah, kalian bisa lihat bagaimana kita kadang ada senengnya, kadang ada kecewanya. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat emosi gue di sini agak-agak gimana gitu, ya itu apa adanya. Iya benar-benar. Itu sih. Karena satu juga men, ke belakang terakhir kita ke belakang itu kita bikin 4 video itu nggak ada interaksi. Iya. Jadi ini kita kayak capek. 5 sama ini yang Kita kena. kayak lelah aja gitu ya, kok nggak ada interaksi gitu. Bener. Sedangkan kita ini butuh video. Bukan kita sih, semuanya butuh video. Iya. Tapi nggak ada interaksi. Dulu kita nggak ada nggak terbebani. Iya, Karena nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Bodoh amatan. Bodo amat. Dulu Noy, gua sama Erik nih Noy ya.
itu gue kemana aja Noy, keluar kota kemana aja Noy, gue bodo amatan tuh. Bodo amatan gue. Ya Winners awal juga tahu men. Iya. Makanya ada yang bilang ya kalian baru seminggu nggak upload aja komplain katanya. 3 bulan. 3 bulan. Uploadnya nih 3 bulan, 4 bulan bener gue. 4 bulan, 3 bulan. Sampai covid, gue jalanin Noy. Bikin video, kagak ada yang nonton. Cuman nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton Noy. Kalau live juga yang nonton 23. Live, Gua rasa itu orang nggak sengaja kepencet juga sih. Dia nggak mau nonton. Iya. Lagi scroll. Apa nih orang tolol gitu kan. Ada 23 orang yang ngomong kayak gitu. Gua nih Noy kadang live sendiri di tempat angker kayak gitu. Terus gua kadang bikin video sendiri di tempat angker. Dulu mah buset Noy. Kita bikin video ya, gua sampai bilang sama Erik, men, nanti kalau misalkan kita gede nih men, nanti kita khusus mempekerjakan yang balas-balas komen. Iya, sampai hari ini belum men. Karena kita belum gede. Belum gede. Iya. Padahal ada Benoy, ada si Kenny di sini. Iya. Emang kan, ya bangun juga duluan kita. Tidur duluan mereka. Iya benar. Ya kan? Tapi itu divisi balas komen nggak jalan sampai hari ini. Sampai sekarang belum jalan. Tapi kemarin ada yang bilang kayak gini, guys perhatiin nggak? Kapan coba terakhir kali Bang Erik baca komen kalian, bales dan nge-like? Iya, Sekarang itu udah star syndrome. Star syndrome. Jadi maaf ya, minus 1 subscriber. Aduh, gue bilang, mana gue baru bangun tidur gitu kan. Gue bilang, itu teman-teman, semua komen kalian itu kita pantau terus, kita baca terus. Gua baca. Dia juga sama, dia bacain. Jadi pas gue dapetin kayak gitu, aduh gue bilang, mood gue lagi nggak bagus, jadi gue bilang, kalau star syndrome jauh banget lah. Kita kagak ada star-starnya, gengs. Iya benar. Ya kayak gini aja. Iya, karena kita dari 2015 gue udah di TV, men. Nah, itu iya kan? Udah di Kaskus, di TV. Nah, itu. Lo apalagi lu, men. Sering banget lu di TV. Ya, kalau orang nyari ya ketahu Iya, gua tahu. pernah nge-host di mana. Tapi kalau nggak yang nyari ya udah emang. Iya, benar. Ya dan kita nggak ngerasa kayak star syndrome. Nggak ada. Mana ada, Nggak ada. buset gitu loh. Tapi kalau misalnya gara-gara itu kalian nggak gini untuk ngebalas 1000 komen, buset. Lu tau nggak? Gue nge-repost aja nih men, nge-repost IG story. 2 jam. Total 68 repost. Itu gue cuma dapat 68. Cuman ngasihin stiker doang, repost, capek stiker banget, doang, repost, stiker doang, repost. 68 repost dalam 2 jam. Lu bayangin, gimana gue mau komen? Itu yang cuma stiker ya. Kalau komen kan panjang. Panjang. Oh iya, ini kan kayak gini. Iya. 1000 komentar. 16.000 kali umroh gue, men. Setiap kali gue kagak ada umroh soalnya kata dia. Habis itu langsung yang DM gue, Bang Erik umroh lagi. Makanya kita doanya. Minta doanya panjang, men. Aduh, gue bilang. Umroh ya. Jadi itu bukan kita baca. Kita baca, gua baca semua, gua baca. Nih bahkan nih inisiatifnya Kenny, dia buatin men beberapa Q&A. Iya. Komentar-komentar yang dia baca di kolom komentar yang bentuknya pertanyaan udah disiapin sama Kenny. Bener. Total ada berapa ribu mungkin? Ribuan belum tapi hampir 500. Dia jujur banget gua. Kadang-kadang kesel sama Kenny. Kalau gua bilang ribuan, iya aja napa? Dia bilang ribuan belum, tapi ada berapa ratus. Yang banyak banget. Gue pernah pengen tuker tambah lu men. Sama partner lain gitu, gue pengen tuker tambah. Sekarang gue pengen tuker tambah dia nih. Kayak ini. Iya. Itu Busuk yang main. editornya bocah-bocah kosong siapa? Lu tau nggak? Aku nggak tahu. Nggak kenal ya? Nah tukeran deh Ken. Lu kan kosong juga, lu masuk no jadi ada 4 bocah-bocah kosongnya. Ya kan? Gue minta editornya aja men. Untuk shift-shiftan sama Benoy. Lu tau nggak men? Dari tadi tuh, dari emak gua nyanyi kan dari jam 9 pagi ya. Itu sampai jam 3 subuh. Jam 3 subuh bener, sampai men. jam 3 sore. Iya. Itu si Kenny Tidur. sempat-sempatnya emak gua lagi nyanyi kan, emak gua suaranya kan begitu ya, gede ya. Dia dinaboboin men. Dia tidur kan? Dia tidur men. Itu sampai jam berapa? Jam 4. Jam 4 dia tidur kata gua. Iya. Udah nyeduh kopi, airnya busuk. Akhirnya emak gua yang bikin kopi kan. Oh, kebanyakan. Kagak, nggak sinkron kopi sama air sama gula. Aduh.
Jadi seperti itulah teman-teman ya. Oke, kita masih ada satu video lagi yang bisa kita share. Iya. Mungkin setelah kalian nonton podcast ini, mungkin besok akan tayang video itu lagi. Benar. Ya kan? Jadi ya semangat-semangat lah ini menuju akhir bulan, menuju Ramadan. Oh iya. Ya kan? Nanti yang pasti ya Ramadan kita akan terus bersama kalian. Kalau perlu kita buat sahur on the road kek, ya kan? Benar-benar. Kita buat video sambil nunggu sahur. Benar-benar. gitu. Atau Ya. kita datengin penonton kita tiba-tiba pas nasi sahur mateng kita datang men. Kita datang. Sahur. Nyari sahur itu sahur on the road itu bener-bener. numpang sahur. Numpang sahur. Gitu jadi ya teman-teman ya. Oke. Kayaknya sampai situ aja video investigasi kita pada hari ini. Kayaknya mau masukin beberapa pertanyaan dari Q&A. Oh, berapa? Ada ribuan. Kan beberapa. Nah, sekarang ada ribuan dia bilang. Tadi dia bilang ada ratusan bang ya. Beberapa tadi Ken, lo jangan banyak-banyak Ken. Beberapa garis yang ini dulu, yang paling major dulu, yang kira-kira pertanyaannya ini agak-agak mirip. Pertanyaan satu dan pertanyaan yang lainnya agak-agak berkaitan. Nah itu bisa ditanyain sekalian. Daripada kita bacain ratusan komen yang sama, mendingan garis besarnya saat ini. Iya Min. Oke. Nah gue nggak berani Min, biasa aja. Takut enggak, berani enggak. Kalau gue bilang berani, setiap orang punya rasa takut pasti Min. Iya. Gue bilang nggak berani, lah gue pemburu hantu. Iya. Pemburu hantu terkeren. Sedap. Pemburu hantu terkeren. Gitu ya. Iya, termodal. Oh iya termodal. Iya. Iya sih. Bener. Jadi walaupun Eger nggak endorse kita. iya, gue udah nggak pakai gear lagi men. Udah nggak pakai lagi. Iya. 511 sekarang. Belum mampu. Oh. Gue pakai celana biasa aja men. Ya dibagi aja, gue nunggu dibagi. Tapi kemarin men, pas gue ke Bandung, baju gue ketinggalan men, 2 men. Yang baru beli ya. Gue baru inget pas gue mau baju gue mana warna hijau ya itu. Nah jadi biasa-biasa aja. Dibilang berani enggak, dibilang enggak berani, gue adalah pemburu hantu terkeren. Nah. 2024. Jadi sekarang. 2025. Nah iya. Enggak itu bercanda kok, tapi emang keren. Iya emang men. Udah gitu, itu yang benar. Jadi begitu men. Nah, kalau gue itu gini. Kalau orang bilang gue nggak takut, salah juga. Karena seskeptis-skeptisnya gue, tetap aja di satu tempat yang baru ada rasa takut. Itu kurang lebih sama. Dan ya gimana caranya kita bisa mengatasi rasa takutnya itu tadi. Jadi kalau misalnya awalnya lu udah mikir negatif, ingat. Iya, kalau lu takut yang berlebih, ketakutan lu itu akan menyerang balik. Iya. Malah akan banyak gangguan yang lu alamin. Bener men. Ini pelajaran untuk teman-teman semua. Setakut-takutnya kalian, beranikanlah diri kalian gitu. Iya. Jangan berani sama orang tua doang. Nah itu malah nggak boleh. Nggak boleh, justru lo harus takut sama orang tua. Betul. Itu. Ya jadi ya takut tetap ada takut. Apalagi kalau lagi, wah berapa kali gua di tempat yang baru, pasti ada rasa takut. Tapi bisa kita atasin. Iya benar. Kalau takut banget, pakai mantra gue, numpang-numpang anak babi mau lewat. Itu. Yang paling berkesan gak bisa dilupain itu adalah pertama kali gue collab sama Dika. Iya. Karena tadinya dia punya komunitas sendiri dan gue jalan sendiri. Dan gimana caranya, kira-kira misi gue adalah mendapatkan bukti audio dan visual dari setiap penelusuran memakai teknologi. Selama ini gue cuma dapat audionya doang atau motionnya, sedangkan dia itu selama itu komunitasnya dia cuma dapat visualnya. Nah pada saat itu di-combine, itu kita ke Villa 3 Mahasiswa ya men ya? Iya. Pertama kali kan di situ. Pertama kali kita 3 mahasiswa. Nah jadi pas di Villa Mahasiswa, dan ternyata it works apa yang gue pikirkan. Gue dapat audionya, dan Dika dapat beberapa foto penampakannya. Jadi itu yang paling berkesan, walaupun sekarang ini banyak yang extraordinary, yang kita bisa membuktikan kemampuan supranatural sama teknologi bisa kita combine, itu luar biasa. Tapi yang paling berkesan adalah
pada saat pertama kali gue penelusuran sama si kampret ini. Bener-bener. Kalau lu? Samain aja lah. Mamen. Terus Iya, itu. samain aja lah. Itu. Tapi dari setiap perjalanan itu banyak yang berkesan sih, apalagi sesuatu yang baru. Jadi menurut gua ya yang berkesan itu ya kita. Itu dia. Makanya sampai sekarang kita masih di sini ya. Masih di sini. Gua waktu itu parkir motor di rumah sakit, men. Iya. Rumah sakit apa tuh? Rumah sakit Permata Ibu. Permata Ibu. Dan gue jemputnya masih pakai tank. Pakai tank. Itu jadi yang berkesan. Itu hari dimana bordiran ini terpasang. Iya. Bordiran ini terpasang nih. Padahal nggak sengaja gue pakai ini, men. Iya. Gak ada briefing makanya. Dulu di setiap jaket kita ada logo ini juga. Ada. Iya. Cuma punya lu udah lu kletekin ya. Gua jual di Kalimantan, men. Lu jual di mana? 1 juta 1,7. 1,7 1,7 ya. sama orang Kalimantan. Iya. Yang ada ininya. Jangan ada ininya kan. Iya. Makanya spesial tuh jaket dia tuh sekarang. Spesial yang punya itu cuma lu sama dia doang. Itu dia. Iya. Makanya. Itu dia jual lagi, men, 18 juta. Katanya gini, "Bang, gua jalan-jalan ke mall, Bang." Dia bilang, "Gua jalan ke mall, gua lagi ngopi di Starbucks," kata dia. Terus tiba-tiba ada orang yang nyamperin, "Bang, ya, krunya Ghost Ranger." "Oh enggak, saya cuma beli ini. Dan ini jaketnya khusus punya Bang Dika." Iya. "Berapa duit?" 1,7. "Oh, saya kira ini krunya Ghost Ranger, Bang." Iya. Kaget saya ada di Kalimantan. Kirain Bang Erik Bang Dika ada di sini. Kayak gitu, men. Yang waktu kapan hari? Krunya ini Linkin Park. Pakai. Kru Linkin Park pakai Ghost Ranger Indonesia. Siapa tuh orangnya tuh? Lu yang jalan sama Mike Shinoda. Coba komen. Bukan Maxino ada main yang keyboard. Han. Si Han. Iya. Sama Han Solo. Han Solo. Han Solo mah Star Wars, men. Han. Yang Sama si Han. Iya. Itu. FVP di TikTok Han soalnya. Makanya itu tuh. Ya siapa lu? Coba lu komen dulu di bawah. Lu beli di mana itu? Iya. Soalnya kita nggak jual. Kita nggak jual soalnya. Kalau mau nanti ada kita. Itu. Bordiran. Iya. Tapi suruh si Han pakai pas konser. Yoi. Ya kan? Pakainya terbalik, jadi logonya di depan. kayak kedinginan deh gini. Kalau gue museumnya itu Conjuring tuh, Ed Warren sama Lauren Warren di Amerika. Museumnya itu karena di satu rumah dia punya lebih dari puluhan barang-barang yang terkutuk. Salah satunya adalah boneka Annabelle. Nah itu yang kenapa Sarah Wijayanto tuh sama timnya apa? Diari Misteri Sarah itu pernah ke sana. Itu keren banget menurut gue. Sarah Wijayanto and tim itu keren. Tapi someday gue sama Dika, sama Kenny, sama Benoy kita akan ke sana. Oke. Itu yang wishlist gue, yang gue pengen tuh ke sana. Kalau lu Di mana? tempat paling serem yang di dalam negeri atau luar negeri yang lu pengen banget datengin untuk dieksplor? Al-Ula. Mana tuh? Di Arab. Gue sekalian. Oh, Al-Ula. Iya, Al-Ula. Iya. Tempat apa itu? Itu tempat terserem, men. Banyak jin di sih. Arab. Banyak jin kumpul di sana. Wah, anjir. Dan itu jinnya siang pun, men. Masuk sana. Oh, itu parah, men. Lebih parah jin-jin yang ada di luar. Jadi ada satu rumah. Iya. Dan itu ada kayak padang pasir gitu, ada satu rumah. Iya. Dan itu siang pun jinnya itu bisa berinteraksi, men. Al-Ula namanya. Oh gitu? Al-Ula. Al-Ula. Dan itu adanya di Arab, men. Arab Saudi. Oh gitu? Al-Ula. Al-Ula. Dan Ganti, itu ganti deh, dan gengs. itu Ganti, gengs. Gue juga mau ke Al-Ula. Al-Ula deh. Dan Keren lu tuh. coba deh. Coba ntar gue cek. Bener nggak? Di Arab Saudi. Iya, Arab Saudi. Arab Saudi ya? Padang pasir berarti ya? Dan itu interaksinya, men. Parah. Lebih parah dari Amerika atau mana. Siang-siang itu. Dan itu nggak ada yang berani di sana, men. Sampai sekarang pun nggak ada yang berani untuk masuk ke rumah yang satu rumah itu. Wih, cakep tuh. Boleh. Ini kita detail Bang Erik lagi muda banget. Ah iya, bisa. Video siapa nih? Dulu ini. Kapan ini, men? Punya Ghost Ranger bukan? Iyalah. Iya. Serius? Iya. Ini rumah. Oh, yang Pondok Polres Indah. Pondok Indah.
Bener kan, Oi? Ngapain sih nih kita di Denny Sumargo? Kalau Asik. Dari maksudnya yang gue baca di sini, jadi masyarakat Arab Saudi itu menyebut Al-Ula sebagai tempat jin karena kaum Nabatean menolak untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Gitu. Jadi disebut sama warga Arab aja, maksudnya masyarakat Arab itu tempat yang terkutuk. Iya. Ini itu adalah apa namanya? Ungkapan kata-kata tempat jin buang anak sesungguhnya, men. Di sana, men. Iya. Karena di sana ada satu rumah, men, yang rumahnya itu bener-bener kalau lu masuk ke sana itu bener-bener parah. Ya oke. Nggak ada yang berani siang itu Iya. terjadi. Coba ntar kalian cek Saudi Arabia berapa duit sih kalian? Saudi. Iya. Tiket aja. 9. 9. Pulang pergi atau pergi doang? Pergi doang. Lagi. Berarti kalian berdua sampai sana kagak balik ya. Kita duitnya pas-pasan berempat pas pergi. Tapi pas pulang cuma pasnya 2 gitu. Lu berdua di sana dulu dah ya. Oh enggak, kayaknya kita jual sama om-om Arab, Min. Ayo. Gede lo kan? Gede. Mau nggak lo? Gede lo. Apanya gede? Ininya bayarannya gede. Sama itunya, Wen. Harimau. Harimaunya juga mereka piara harimau. Oke. Untuk saat ini kita belum ada kasus yang berplot twist, kecuali ada beberapa kasus yang menarik menurut gua kayak yang ada di Noise. Oh iya. Rumah 30 Setan dan Rumah Iblis Tepi Jalan. Untuk teman-teman yang belum nonton, mungkin kalian bisa cek kontennya Ghost Ranger Indonesia, The Scariest Case of Ghost Ranger Indonesia di Noise. Lagi-lagi gue bilang, untuk orang Indonesia mungkin konten itu tidak begitu menarik, tapi kalau di luar negeri sana, mereka justru cari yang seperti begitu. itu. Karena kita dapat narasumber yang menceritakan secara langsung, mau didokumentasikan, itu nggak banyak orang Amerika bisa dapat yang kayak gitu. Iya. Collab sama subscribers itu sering banget kita lakuin di akhir-akhir tahun lalu. Jadi kita kalau ada live explore, itu yang datang tuh banyak banget, Bobby. Jadi terakhir kali kita di mana sih, di Panus atau di mana? Panus, jembatan Panus ya? Yang iya benar di Panus. Ya, di jembatan Panus itu aja sekitar berapa? 12 orang yang datang. Lebih Ya kan? banyak. Jadi mereka bawa alat-alat kita juga. Jadi mereka membuktikan secara langsung interaksi di bawah jembatan Panus pada saat itu. Mungkin yang waktu itu ikutan boleh shout out juga, tulis di komen. Kalian adalah beberapa orang yang dulu sering kita buat Ojak. untuk collab atau live explore sama-sama. Iya. Nah, Bobby lokasinya di mana, Bobby? Kalau misalnya kita lagi dekat sama lokasinya Bobby dan kita lagi ada live explore, silakan merapat. Itu terbuka untuk semua. Gitu. Oke? Oke, ya udah kalau gitu. Thanks for watching, guys. I'll see you in the next investigation. Rangers, go green! Ada suara laki-laki merintih. Udah 10.000, men. Yang nonton? Yo. Banyak banget. Langkah kami di malam gelap, menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, hembusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya. Ghost Ranger Indonesia.